Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Adlin Angkasa, NIM 120501101343 dari kelas D, jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyederhanaan logika menggunakan aljabar boolean. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Cikidot. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean ialah ilmu matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada suatu rangkaian digital elektronika. Aljabar boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu tinggi dan rendah atau true dan false. Aljabar boolean dilambangkan dengan angka 0 dan 1 pada sistem digital dan pemrograman. Di dalam aljabar boolean terdapat beberapa hukum, yaitu yang pertama hukum kommutatif, yang kedua hukum asosiatif, yang ketiga hukum distributif, yang keempat hukum AND, yang kelima hukum OR, yang keenam hukum De Morgan, dan yang terakhir hukum prioritas. Yang pertama ada hukum komutatif, yaitu hukum ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak berpengaruh terhadap output suatu rangkaian. Contohnya, jika A dikali B sama dengan C, maka B dikali A hasilnya C juga. Atau, jika A ditambah B hasilnya C, maka B ditambah A sama hasilnya C juga. Oke. Lalu ada hukum asosiatif. Hukum ini menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak berpengaruh terhadap output suatu rangkaian logika. Contohnya, jika ada variabel A dikali variabel B dikali variabel C, hasilnya sama saja. Walaupun A sama B terlebih dahulu dikalikan, atau B sama C dulu dikalikan, ataupun A sama C dikalikan terlebih dulu, itu hasilnya tetap sama, oke? Lalu ada hukum distributif. Hukum ini menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau bisa dibagikan dengan variabel yang ada di dalam kurung. Contohnya, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi prinsipnya itu sama seperti perkalian ke dalam kurung. Selanjutnya ada hukum AND. Mengapa disebut hukum AND? Karena hukum ini menggunakan operasi logika AND atau perkalian. Di dalam logika ini, kedua variabel harus memiliki nilai tinggi atau true. Nilai tinggi atau true itu sama dengan 1 ya guys. Agar menghasilkan nilai yang tinggi juga. Jika hanya salah satu variabel saja yang memiliki nilai tinggi atau true, atau tidak ada yang memiliki nilai tinggi atau true sama sekali, maka hasilnya 0. Contohnya, X sama dengan 0. Maka jika X dikali 0, hasilnya ya 0. Jika X dikali 1, ya hasilnya 0 juga. Lalu jika X-nya sama dengan 1, maka X dikali 0 sama dengan 0. X itu kan 1, dikali 0 ya tetap 0 lah. Lalu yang contoh kedua, jika X dikali 1, hasilnya 1. Karena X itu kan nilainya 1. Lalu dikali 1, hasilnya ya 1. Lalu ada hukum OR. Hukum ini menggunakan logika OR atau penjumlahan. Di dalam logika ini, jika salah satu variabel bernilai tinggi atau true, nilai tinggi atau true itu sama dengan 1 ya, maka hasilnya tinggi juga. Namun, jika tidak ada yang memiliki nilai tinggi atau true sama sekali, maka hasilnya sama dengan 0. Contohnya, jika X sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 0. X-nya kan 0, tambah 0 sama dengan 0. Contoh kedua, X ditambah 1 sama dengan 1. X-nya kan 0, tambah 1 sama dengan 1. Lalu jika X sama dengan 1, maka X ditambah 0 sama dengan 1, sama kayak tadi ya. Lalu contoh kedua, X ditambah 1 sama dengan 1. X-nya 1, tambah 1, hasilnya 1, bukan 2 ya guys. Karena dalam aljabar boolean ini hanya memiliki
dua angka, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya ada hukum De Morgan. Hukum ini ialah hukum yang memiliki nilai kebalikan. Dalam hukum ini perkalian setara dengan penjumlahan. Contohnya, A ditambah B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. Atau A komplement dikali B sama dengan A komplement ditambah B komplement. Yang terakhir ada hukum prioritas. Hukum ini ialah hukum yang mengutamakan perkalian atau pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Contoh, jika ada variabel A dikali B ditambah C, maka yang dikerjakan terlebih dahulu ialah A dikali B, lalu setelahnya ditambahkan dengan C. Berikut ialah aturan-aturan yang terdapat dalam aljabar boolean. 1-4 termasuk dalam hukum N, 5-8 termasuk hukum OR, 9 termasuk dalam hukum De Morgan atau hukum inverse. Lalu saya akan menjelaskan tentang 9 teori logika. Jika di dalam operasi logika terdapat nilai 0, maka A-nya ini kita beri nilai 1. Jadi A ditambah 0 hasilnya A. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Lalu nomor 2 itu A sama dengan dikali 0 sama dengan 0. A1 dikali 0 sama dengan 0. Lalu selanjutnya, jika sudah memiliki angka 1, maka variabel A kita beri nilai 0. Jadi A ditambah 1 hasilnya 1. Lalu A dikali 1 hasilnya A. A0 dikali 1 sama dengan A. Selanjutnya, nomor 5 dan 6 itu termasuk ke dalam teori nilai yang sama atau idempotent. A ditambah A hasilnya A. Lalu A dikali A hasilnya A juga. Selanjutnya nomor 7 dan 8 itu termasuk ke dalam teori tentang komplement. Komplement itu nilainya sama dengan 0. Jadi nomor 7 A ditambah A komplement sama dengan 1. A1 ditambah A komplement sama dengan 0. Hasilnya 1. Lalu A dikali A komplement sama dengan 0. 1 dikali 0 hasilnya 0. Dan yang nomor 9 masuk ke dalam teori inverse atau kebalikan. A komplement kebalikan dari A. A kebalikan dari A komplement. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Kita masuk dalam contoh soal dulu sebelum mengerjakan soal yang sesungguhnya ya guys. Hitung-hitung pemanasan. Di sini soalnya ada F sama dengan A not B C ditambah A not B not C. Jika menemukan soal yang seperti ini, cara mengerjakannya yang pertama yaitu menemukan variabel yang sama terlebih dahulu. Di sini variabel A sama dengan variabel A yang di sini. Jadi kita tulis di sini sama dengan A. Lalu variabel B-nya kita lihat sama kan? Karena sama, kita tulis lagi B komplement. Lalu variabel C-nya sama atau tidak? Tidak. Karena tidak sama, kita buat di dalam kurung. C tanda operator jangan lupa ditambah C komplement tutup kurung. C ditambah C komplement ini masuk ke dalam teori komplement. Yang mana C ditambah C sama dengan 1. Hasilnya A not B dikali 1 sama dengan A not B. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal nomor 2. Soalnya yaitu F sama dengan A dikali AB
tambah C. Jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yaitu menggunakan hukum distributif. Hukum distributif berarti A dikali AB sama dengan A dikali AB. Lalu tanda operasi diturunkan. Setelah itu A dikali C, hasilnya menjadi A kali C. Setelah seperti ini, kita menggunakan hukum asosiatif. Jadi seperti A kali A tutup kurung B ditambah AC sama dengan A dikali A ini menggunakan dari idempoten. Yang mana jika A dikali A hasilnya sama dengan A. Lalu B ditambah AC. Langkah berikutnya yaitu mengelompokkan variabel yang sama. Hasilnya menjadi A dengan A sama, jadi kita buat A. Lalu karena tidak ada yang sama lagi, kita buka kurung, kita buat B dan C ini dalam kurung. B, C, tanda operasi, tutup kurung. Nah, ini adalah hasil yang paling sederhana. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jika kita mendistributifkannya seperti ini, maka dia akan kembali lagi ke sini. Jadi nggak siap-siap nanti. Maka hasil paling sederhana yaitu ini. Selesai. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Di sini soalnya lumayan panjang ya. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini itu mudah saja. Langkah pertama yaitu kita beri dulu masing-masing variabel ini kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita cari variabel yang sama. Di sini variabel A dan B di kelompok 1 sama dengan variabel AB di kelompok 4. Jadi kita buat A, B. Karena C-nya berbeda, kita buat di dalam kurung. C komplement ditambah C. Lalu di sini A, B komplement di kelompok 2 sama dengan A, B komplement di kelompok 3. Maka kita buat tambah A, B komplement. Karena C yang nggak sama, kita buat dalam kurung ya. C komplement ditambah C. Setelah ini kita menggunakan teori komplement, yang mana C komplement ditambah C sama dengan 1, sini sama dengan 1. Hasilnya sama dengan A, B dikali 1 sama dengan AB, ditambah A not B dikali 1 sama dengan A not B. Setelah ini kita sederhanakan lagi. Jadi sama dengan A, hanya sama-sama tidak memiliki komplement atau not, atau tidak ada salah satunya yang memiliki komplement, jadi sama lah ya dengan A. Lalu B-nya kan tidak sama, satu memiliki not, satu tidak, maka kita buat dalam kurung. B ditambah not B. Nah, inilah hasil yang paling sederhana.
Ini tidak bisa didistributifkan lagi ya. Jika didistributifkan, maka ini dikali ini hasilnya menjadi ini. Lalu ini A ini dikali B komplement hasilnya menjadi ini. Jadi nggak siap-siap nanti, ngulang-ulang aja. Jadi hasilnya seperti ini aja ya. Nih hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang sesungguhnya. Tadi kan yang contoh, ini soal. Oke. Soalnya yaitu Y sama dengan A, B, C, not D, ditambah not A, B, not C, D, ditambah A, B, not C, not D, ditambah A, B, C, D, ditambah not A, B, C, D, ditambah not A, B, not C, not D. Cara mengerjakan soal yang seperti ini itu sama seperti yang sebelumnya. Kita beri dulu kelompok masing-masing agar memudahkan kita nanti untuk mencari variabel yang sama. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Selanjutnya kita cari deh variabel yang sama. A, B, C. Ada yang sama? Kita lihat dulu satu-satu. Sini tidak. Sini tidak. Sini oh sama. Kita tandain dulu, sap. Yang lain yang sama tidak ada, berarti kita buat A, B, C dalam kurung, D nya kita buat karena tidak sama ya, buat dalam kurung, D komplement ditambah D tutup kurung. Ini D ya, bukan O, D, sip. Salah kali. Setelah ini kita cari lagi yang sama. Ini kan enggak, kita hapus dulu. Kita lihat variabel A ada sama, ada di sini dan di sini. Oke, tandain dulu. B nya ada sama, berarti ini enggak masuk ya. Sini B, sini B, sini B, berarti masuk semua. Lalu variabel D nya, kenapa D? Karena jika kita cari C nya, maka yang dalam kurung nanti D lagi, itu nggak etis dia. Jadi kita cari variabel D yang sama. Variabel D di sini sama dengan variabel D yang di sini. Berarti kita tulis, tambah dulu ya, A komplement B not C dalam kurung, kok not C, not tambah D lah, tambah D dalam kurung C komplement tambah C, sip. Nah, berarti ini kan udah nggak ada, ini udah nggak ada. Nah, tinggal lihat sisanya. A beda, B sama ya, B nya, C nya sama, oke, tetap. D nya sama juga, berarti kita buat B, C, D, notnya tadi lupa ya, lalu dalam kurung A tambah A komplement, sip. Nah, setelah seperti ini kita menggunakan dari komplement yang tadi ya. Not D ditambah D sama dengan 1, not C ditambah C sama dengan 1, A ditambah not A sama dengan 1 juga. Maka hasilnya sama dengan A BC dikali 1 sama dengan ABC ditambah not A BD dikali 1 sama dengan not A BD tambah B not C not D dikali 1 sama dengan B not C not D. Oke, setelah ini kita lihat
variabel yang sama yang ada di dalam ketiga kelompok ini. Lihat A hanya ada di kelompok 1 dan 2 misalnya ya. 1 kelompok 2, ini kelompok 3. A hanya ada di kelompok 1 dan 2, berarti di 3-nya nggak ada, berarti nggak bisa. B-nya terlihat ada di tiga kelompok dan tentunya sama semua, tidak ada notnya, berarti bisa kita buat B. Setelah itu buka kurung. B yang pertama itu temani dengan AC, berarti di sini kita buat AC. Ditambah B di kelompok 2 ditemani dengan not A dan D, jadi kita buat not A, D. Tambah B yang di kelompok 3 ditemani dengan not C dan not D, jadi kita buat not C, not D. Oke, selesai. Nah, gimana, mudah kan? Jika kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar.